Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita sampai di pekan yang kedua dari bulan Ramadan. Kita memasuki hari ke-8 alhamdulillah. Dan kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita setiap hari Sabtu ba'da subuh, membahas adab-adab harian seorang muslim. Dan kita putuskan pada pagi hari ini kita akan mengulangi pelajaran kita. Dulu semester lalu, tahun lalu sudah pernah kita bahas mengenai adabu tilawatil Quran, adab-adab ketika membaca Al-Quran. Dulu sudah pernah kita bahas, namun kita ulangi lagi. Kenapa kita ulangi lagi? Karena sebagaimana sudah diketahui, syahrul ramadhana unzila fihi al-Quran. Ya, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka Bapak Ibu sekalian perlu diketahui, kitab-kitab terdahulu itu juga diturunkan di bulan Ramadan. Ya, Zabur, Taurat, Injil, itu semua juga diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan, termasuk Al-Quran. Makanya Al-Quran itu dianjurkan untuk diperbanyak bacaannya di bulan Ramadan karena diturunkan di bulan Ramadan. Dan demikian juga praktek Nabi kita Muhammad SAW. Nabi ketika Ramadan, Jibril datang, ya, Jibril datang kepada Nabi. Nabi mengkhatamkan bacaan Al-Quran beliau di hadapan Jibril, ya, alaihi wassalam. Jadi Nabi membaca Quran di hadapan malaikat Jibril kalau bulan Ramadan seperti itu. Maka berdasarkan hal inilah kemudian para ulama mengatakan dianjurkan untuk meningkatkan bacaan bulan Ramadan. Bacaan Al-Quran di bulan Ramadan, bahkan dia di antara amal yang paling ditekankan di bulan Ramadan, menjadi amalan yang menjadi ciri khas bulan Ramadan, itulah dia bacaan Al-Quran. Ya, bahkan banyak ulama itu punya kebiasaan menutup majlis mereka supaya bisa fokus dengan Al-Quran. Contohnya Imam Ahmad. Kita tahu Imam Ahmad itu ahli hadis, ahli fikih. Majlis-majlis yang beliau ampuh itu adalah majlis-majlis hadis. Buku-buku beliau adalah buku-buku hadis. Tapi diriwayatkan Imam Ahmad kalau sudah datang bulan Ramadan, buku-buku hadisnya ditutup agar bisa fokus dengan Al-Quran. Makanya kita kemudian mendapati banyak riwayat-riwayat yang luar biasa dalam hal ini dari orang-orang saleh terdahulu tentang bagaimana mereka membaca Al-Quran. Imam Qatadah setiap hari khatam Al-Quran di bulan Ramadan. Demikian juga Imam Mujahid setiap malam khatam Al-Quran. Imam Syafi'i disebutkan oleh murid beliau Rabi' bin Sulaiman khatam 60 kali di dalam bulan Ramadan. Ini Imam Syafi'i. Maka memang demikian kebiasaan orang saleh di zaman dahulu. Kalau datang bulan Ramadan, mereka kemudian memperbanyak bacaan Al-Quran mereka. Yang ini juga berlaku untuk kita semua. Ini amalan yang paling kita ditekankan di bulan Ramadan adalah memperbanyak bacaan Al-Quran. Nah, kita akan bahas kembali, murajaah kembali adab-adab membaca Al-Quran. Yang pertama, adab membaca Al-Quran adalah berwudu. Berwudu. Ya. Lebih spesifiknya, ini kalau kita sedang membahas
menyentuh mushaf Al-Quran. Yang kita bahas ini adalah menyentuh mushaf Al-Quran terlebih dahulu. Apa hukum seseorang menyentuh mushaf Al-Quran dalam kondisi tidak berwudu? Maka para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Minimalnya para ulama mengatakan hukumnya adalah anjuran. Disunnahkan ketika menyentuh mushaf Al-Quran itu berwudu. Sebagian ulama berpendapat hukumnya wajib. Berdosa kalau menyentuh Al-Quran tidak dalam kondisi berwudu, tidak dalam kondisi suci. Wallahu a'lam, pendapat mana yang lebih kuat saya tidak bisa menguatkan antara dua ini. Namun kalau kita mau memilih pendapat yang hati-hati, ya, kalau kita mau memilih pendapat yang hati-hati, maka pilihlah pendapat yang mewajibkan wudu ketika menyentuh mushaf Al-Quran. Sebisa mungkin kita berwudu, ya, sebisa mungkin. Ini kalau kita mau berhati-hati. Nabi SAW bersabda terkait hal ini, la yamassul Qur'ana illa tahirun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Ya, Nabi katakan tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Maka ini dia adab yang pertama ketika menyentuh mushaf Al-Quran itu sebisa mungkin berwudu. Berbeda kalau yang disentuh adalah HP atau tablet atau ini. Ya, ini terjemah. Ya, Quran kalau ada terjemahnya statusnya bukan mushaf lagi, Pak, ya. Quran kalau ada terjemahnya statusnya bukan lagi mushaf. Sehingga HP, tablet atau Quran terjemah boleh untuk disentuh dalam kondisi tidak berwudu. Ya, menyentuh aplikasi Al-Quran atau Al-Quran terjemah boleh disentuh dalam kondisi tidak berwudu. Termasuk juga dalam hal ini rinciannya adalah kalau membaca Al-Quran dari hafalan. Sudah sampai juz 30 sebagian jemaah, wah saya hafal ini juz 30, tidak perlu buka mushaf Al-Quran. Maka ketika membaca Al-Quran dari hafalan tidak harus dalam kondisi berwudu. Lalu yang berikutnya juga yang sering menjadi pertanyaan ibu-ibu biasanya ketika haid seperti apa? Ya, bulan Ramadan datang haid, ingin melanjutkan bacaan Al-Qur'annya boleh atau tidak? Jawabannya silahkan membaca Al-Qur'an, tidak terlarang dalam kondisi haid. Ya, tidak terlarang dalam kondisi haid. Kalaupun ingin menyentuh mushaf Al-Qur'an harus ada yang menghalangi antara tangan dengan mushaf Al-Qur'an. Tidak bersentuhan langsung dengan tangan, dengan kulit. Ya, ibu-ibu pakai mukenanya mau buka mushaf Al-Quran, pakai kain atau pakai sarung tangan, diperbolehkan. Yang terlarang itu adalah menyentuh dengan kulit langsung tanpa ada penghalang kalau tidak berwudu. Maka ini dia adab yang pertama, dianjurkan atau sebisa mungkin, ya, tadi ada perbedaan pendapat apakah wajib berwudu ataukah hanya dianjurkan. Baik, ada pertanyaan terlebih dahulu terkait wudu ketika membaca Al-Quran? Baik, kita bahas yang ada berikutnya. Dianjurkan untuk menghadap kiblat ketika membaca Al-Quran. Sifatnya hanya anjuran, tidak sampai wajib. Dalam sebuah hadis marfu' yang statusnya hasan, Nabi SAW bersabda, inna likulli syai'in sayyidan wa inna sayyidal majalisi qubalatul qiblah. Sesungguhnya setiap majelis itu memiliki tuannya, dan sesungguhnya tuan dari majelis adalah menghadap kiblat. Ya, tuan dari majelis adalah menghadap kiblat.
Maka termasuk dalam hal ini adalah ketika kita sedang membaca Al-Quran. Lebih-lebih kalau membaca Al-Qurannya itu bukan sifatnya halaqah, bukan melingkar. Apalagi kita bacanya sendiri-sendiri. Maka ini bebas kita untuk mengatur kita mau menghadap mana. Maka dianjurkan untuk menghadap kiblat ketika membaca Al-Quran. Yang ketiga, dianjurkan untuk membersihkan mulut terlebih dahulu ketika hendak membaca Al-Quran, termasuk yang paling afdal dalam hal ini adalah bersiwak. Ya, bersiwak sebelum membaca Al-Quran. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Samurah bin Jundub, Nabi SAW bersabda, "Tayyibu afwahakum bis-siwak fa innaha turuqul Qur'an." Bersihkanlah mulut kalian dengan siwak karena dia merupakan jalan keluarnya bacaan Al-Quran. Ya, dia merupakan jalan keluarnya bacaan Al-Quran. Maka Nabi SAW memerintahkan di situ untuk membersihkan mulut ketika membaca Al-Quran. Kemudian adab yang berikutnya terkait membaca Al-Quran, dianjurkan membaca Al-Quran itu sebisa mungkin bagaimana caranya bisa khusyuk. Ya, bisa khusyuk. Kalau di tempat itu ramai, ya pindah dulu. Kalau di situ ada pengganggu-pengganggu yang bisa menghilangkan kekhusyuan, TV, musik, segala macam, tunda dulu atau pindah terlebih dahulu. Karena esensi dari membaca Al-Quran itu adalah khusyuk, supaya kita bisa mentadabburinya, menyerapnya, merenunginya. Kata Nabi kita Muhammad SAW, "Inna min ahsanin nasi sautan bil Qur'an, allazi iza sami'tahu yaqra'u ra'aita annahu yakhshallah." Sesungguhnya di antara manusia yang paling bagus suaranya ketika membaca Al-Quran adalah orang yang jika engkau mendengarnya sedang membaca Al-Quran, maka engkau melihatnya dalam kondisi khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini orang yang paling bagus yang membaca Al-Quran, kata Nabi, adalah yang kalau kita lihat ketika dia membaca Al-Quran itu dalam kondisi khusyuk. Nah, maka ini fenomena zaman sekarang, Pak, ya. Kalau kita i'tikaf itu kelihatan sekali. Allah itu memberikan kita kemampuan untuk multitasking, Pak. Mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus dalam satu waktu. Ada orang sekarang itu sambil murojaah itu sambil main HP, Pak. Baca Al-Quran sambil main HP. Buka WhatsApp, buka Facebook itu bisa. Kalau dia punya hafalan. Ya, kalau dia punya hafalan. Atau dia sambil baca mushaf Al-Quran, dia hafal sebagian ayatnya, sambil main HP dia sambil juga bisa. Saya dapati sebagian orang seperti ini. Apalagi kalau surat-surat yang sudah sering dibaca, surat Al-Kahfi, ini cuma tidak hafal urutannya, tapi ayatnya hafal, tapi tidak hafal urutannya. Nah, di sambil main HP, sebagian orang saya dapati seperti itu. Maka adabnya terkait membaca Al-Quran adalah sebisa mungkin kita itu khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, memfokuskan hati kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adab membaca Al-Quran yaitu berdoa ketika membaca Al-Quran. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan oleh Huzaifah ibn al-Yaman ketika dia salat bersama Nabi SAW pada sebuah salat malam, faqara'a bil baqarata wan nisa'i wa ali Imran. Huzaifah ibn al-Yaman itu ikut salat malam bersama Nabi. Lihat, Pak, yang dibaca oleh Nabi. Ya, Nabi bacanya surat Al-Baqarah full, tambah surat An-Nisa, tambah Ali Imran. Sekitar 5 sampai 6 juz ini, Pak.
Ini kebiasaan Nabi. Kalau sholat malam Nabi itu seperti itu. Yang dibaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Ali Imran. Nah, maka di situ juga memberikan pelajaran bahwasanya boleh seseorang itu membaca dalam sholatnya surat-surat itu tidak berurutan. Coba perhatikan Pak ya tadi. Al-Baqarah itu surat nomor berapa Pak? Nomor 2. Setelah baca Al-Baqarah, Nabi baca surat An-Nisa. An-Nisa surat nomor berapa? 4. Baru Nabi membaca Ali Imran. Ali Imran surat nomor 3. Jadi 2 ke 4 baru ke 3. Makanya hukumnya boleh tidak orang rakaat pertama bacanya Qul a'udzu birabbin nas, rakaat kedua bacanya Qul huwallahu ahad. Boleh tidak? Boleh, Pak. Ini terbalik, ya. Yang dibaca terbalik, namun meskipun kata para ulama hukumnya boleh, namun kalau kata Imam Nawawi dianjurkan. Sesuai urutan dalam Al-Qur'an itu dianjurkan. Baca kalau mau baca secara urutan berarti Al-Falaq dulu baru An-Nas atau Al-Ikhlas dulu baru Al-Falaq. Tapi kalau mau dibalik boleh atau tidak? Boleh. Berdasarkan perbuatan Nabi tadi. Namun yang menjadi pelajaran kita adalah bukan di situ kata Huzaifah, kullama marra bi ayatin fiha rahmah sa'ala. Nabi SAW itu kalau melewati ayat-ayat yang berbicara tentang kasih sayang Allah, tentang surga, tentang pahala, tentang rahmatnya, maka Nabi berhenti sejenak, Nabi meminta kepada Allah. Allahumma inni as'aluka zalika misalnya. Ya Allah, aku meminta kepadamu ini. Kalau membaca ayat-ayat tentang surga, ya Allah, aku minta kepadamu surga. Nabi berhenti sejenak dari bacaan beliau, lalu berdoa. Au ayatin fiha azab ista'azah. Atau ketika Nabi SAW melewati ayat tentang azab, Nabi kemudian memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika min zalik misalnya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hal yang seperti itu. Ketika membaca ayat-ayat tentang azab atau ayat-ayat tentang neraka atau tentang kengerian-kengerian di hari akhir nanti. Namun sekali lagi yang menjadi pelajarannya adalah yang dianjurkan untuk ketika kita membaca Al-Quran, ketika berjumpa dengan ayat-ayat yang berbicara tentang nikmat, rahmat, kita berhenti sejenak meminta kepada Allah hal tersebut. Kalau kita melewati ayat-ayat tentang azab, kita berhenti sejenak lalu berlindung dari siksa tersebut. Yang berikutnya, kalau ini berlaku di luar bulan Ramadan, dianjurkan untuk tidak lebih dari 40 hari satu kali khatam Al-Quran. Jadi kalau bisa setiap 40 hari itu khatam satu kali Al-Quran. Ini yang dianjurkan. Ini kalau di luar bulan Ramadan. Kalau di dalam bulan Ramadan sebagaimana kita sampaikan tadi, dianjurkan untuk meningkatkan jumlah bacaan. Nabi SAW pernah bersabda kepada Abdullah bin Amr bin As, Iqra'il Qur'ana fi kulli syahrin, Iqra' fi 20 lailatan, Iqra' fi 10, Iqra' fi 7, wala tazida ala zalik. Ya, kata Nabi kita Musallam, bacalah Al-Quran itu, maksudnya khatamkanlah Al-Quran setiap bulan, atau setiap 20 malam, setiap 20 hari, atau setiap 10 hari, atau setiap 7 hari. Namun jangan lebih dari 7 hari. Dalam hadis lainnya Nabi mengatakan, Iqra'il Qur'an fi arba'in. Khatamkanlah Al-Quran itu setiap 40 hari. Ya, khatamkanlah Al-Quran itu setiap 40 hari. Maka inilah yang menjadi poinnya kata para ulama, kalau bisa tidak lebih dari 40 hari satu kali khatam Al-Quran. Bisa tidak Pak ini Pak? Berarti kalau dirata-ratakan kurang lebih 1 juz 1 hari Pak. Ya, alhamdulillah Allah jadikan hukumnya anjuran, bukan hukumnya wajib. Kalau wajib kerepotan kita nanti. Ya, dianjurkan kalau bisa khatam itu tidak lebih dari 40 hari. Setiap 40 hari khatam satu kali Al-Quran. Baik, ada pertanyaan terlebih dahulu?
Monggo sini, Pak. Baik. Apa hukum sujud tilawah? Pendapat yang lebih kuat dalam hal ini hukumnya adalah anjuran, tidak sampai wajib. Ya, sebagaimana terdapat sebuah riwayat dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menyatakan demikian. Barang siapa yang ingin sujud, maka silahkan sujud. Kata Umar bin Khattab. Artinya ini pilihan. Maka apa itu sujud tilawah? Sujud tilawah adalah ayat-ayat di dalam Al-Quran yang dimana ayat-ayat tersebut berbicara tentang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika membaca ayat tersebut kita dianjurkan untuk bersujud. Misalnya fama lahum la yu'minun wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Ini dalam surat dalam ayat 30 juz 30. Juz 30 ada beberapa. Ada juga dalam surat Iqra ya. Di ayat terakhirnya wasjud waqtarib. Ketika membaca ayat tersebut kita diperintahkan untuk bersujud. Nah, rinciannya yang pertama yang dianjurkan untuk bersujud adalah orang yang membacanya. Lalu yang kedua yang dianjurkan untuk bersujud adalah orang yang memang ingin mendengarkannya. Makanya dalam hal ini termasuk juga makmum, ya, imam dan makmum dalam sholat karena memang mereka sama-sama mendengarkan bacaan tersebut. Maka kalau melewati sujud tilawah, melewati ayat-ayat sajadah, maka dianjurkan untuk melakukan sujud tilawah. Nah, adapun orang-orang yang diam mendengar, misalnya sering diputar murotal di masjid, kok lewat ayat-ayat sajadah, kita tidak ada niat mau mendengarkan, kita beraktivitas, tapi kok terdengar secara tidak sengaja memang diputar di masjid. Maka bagi orang yang seperti ini kasusnya, tidak ada anjuran untuk sujud. Dia tidak sujud pun tidak ada masalah sama sekali. Ya, sujud itu hanya bagi orang-orang yang membacanya atau orang-orang yang sengaja mendengarkan bacaan tersebut. Demikian. Monggo, Mas. Apa disebutkan? Ya, baca dengan khusyuk. Baik. Mendapatkan khusyuk itu bisa dalam dua kondisi, Pak. Entah itu kita sama-sama tenang, sama-sama senyap, atau sama-sama jahar, sama-sama menguatkan bacaan. Tidak bisa khusyuk kalau tidak berimbang. Ya. Jadi sama-sama kita senyap, sepakat ini baca Al-Qur'annya semuanya pelan-pelan seperti itu. Seperti dalam kondisi kita berzikir pada sholat. Ya, ini kan sama-sama senyap kita, sepakat kita untuk senyap, maka kita bisa mendapatkan khusyuk di situ. Kalau kita tidak bisa, kalau kita bisa sama-sama menjaharkan, ya, ini perlu diketahui, sholat berzikir setelah sholat itu boleh dibaca secara jahar. Terdapat sebagian riwayat menyebutkan Nabi bersama para sahabat ketika itu berzikir habis sholat secara zahar, secara keras, Pak. Tapi syaratnya apa, Pak? Syaratnya semuanya harus menjaharkan. Semua harus menjaharkan. Sehingga tadi, orang tidak ada masalah, orang tidak merasa terganggu. Karena memang semuanya mengeraskan. Sama seperti membaca Al-Quran seperti itu juga. Ya, biasanya nih di pondok-pondok tahfidz berlomba-lomba mengeraskan bacaan. Kalau dia tidak mengeraskan bacaan, dia kalah. Dia tidak bisa, tidak dapat di esensi dari apa yang dia baca. Sehingga kembali lagi ke pertanyaannya, ba'da tarawih, ada tadarus Al-Quran, semuanya mengeraskan bacaan. Wallahu alam, ini masih bisa seorang itu dia mendapatkan khusyuk dalam kondisi seperti itu. Ya, karena dia tidak ada terganggu, memang semuanya seperti itu. Dia pun ikut seperti itu, sehingga masih bisa dia mendapatkan kekhusyuan. Tidak ada masalah dalam kondisi yang demikian. Wallahu alam. Monggo, Pak.
Nggih. Baik. Baik. Misalnya ada kasus seperti di sini ada simaan ya 30 juz. Bapak-bapak, ibu-ibu datang sengaja mendengarkan bacaan Al-Qur'an kan? Sengaja mau dengar memang. Lewat orang yang semaan tadi pada ayat-ayat sajadah. Maka dalam kondisi seperti ini yang pertama dianjurkan bagi yang membaca itu untuk bersujud. Lalu yang kedua yang mendengarkan juga dianjurkan untuk bersujud. Namun dengan sujud masing-masing, bukan sujud berjamaah. Lalu yang kedua yang ditanyakan, bagaimana kalau tidak berwudu? Apakah tetap dianjurkan untuk bersujud? Jawabannya sujud tilawah tidak harus berwudu. Ya, sujud tilawah tidak harus dalam kondisi berwudu. Kita mendengarkan orang baca Al-Quran, kita tidak berwudu, kita mau sujud diperbolehkan. Lalu yang ketiga, apakah perlu salam atau tidak? Masalah salam ini ada khilaf memang di kalangan para ulama. Sebagian ulama memang ada yang menganjurkan pakai salam, Pak. Tapi pendapat yang lebih kuat tanpa salam. Ya, kita bertakbir, turun, Allahu Akbar. Selesai itu sudah. Tidak perlu duduk lagi, tidak perlu takbir lagi untuk bangkit, tidak perlu salam. Cuma berdiri, Allahu Akbar, sujud. Bacaannya apa? Boleh subhana rabbiyal a'la seperti bacaan sujud kita biasa. Boleh juga bacaannya sajada wajhiya lillazi khalaqah wa syaqqa sam'ahu wa basarah bihaulin minni wala quwwah. Sudah selesai bacaan sujudnya, sudah. Berdiri lagi, tidak perlu takbir, tidak perlu salam. Seperti itu terkait sujud tilawah. Baik. Bagaimana hukumnya menyela orang yang membaca Al-Quran? Pada asalnya hukumnya adalah terlarang. Pada asalnya hukumnya makruh. Kalau tidak ada hajat mendesak. Kecuali kalau ada hajat mendesak baru diperbolehkan. Ada kebutuhan ini mau tidak mau harus disampaikan. Maka tidak ada masalah dalam kondisi seperti itu. Kalau tidak ada kebutuhan, memang mau ngajak ngobrol ringan saja, ini terlarang, Pak. Ya, ini terlarang. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan. Di antara adab membaca Al-Quran adalah berta'awuz. Ya, berta'awuz. Allah yang memerintahkan hal tersebut. Fa'iza qara'tal Qur'ana fasta'iz billah minasyaitonir rajim. Apabila engkau membaca Al-Quran maka berta'awuzlah dengan Allah. Memohon perlindunganlah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini, Pak ya. Insyaallah luar biasa, Pak. Baru buka mushaf Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sudah menguap. Baca satu ayat, dua ayat, menguap lagi. Ya, ini bisa jadi gangguan syaitan. Memang setan itu dibelenggu di bulan Ramadan. Tapi kata para ulama, penjelasannya setan itu dibelenggu seperti apa? Yang pertama, tidak semua setan dibelenggu. Ya, tidak semua, hanya yang dibelenggu itu pembesar-pembesarnya. Ya, kroco-kroco yang kecil-kecil itu tidak dibelenggu. Lalu juga sebagian ulama mengatakan memang setan itu dibelenggu, tapi hanya membatasi ruang geraknya. Dia masih bisa bergerak, mengganggu umat manusia, mengganggu orang-orang beriman, termasuk ketika dia membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Masih bisa. Makanya kita tetap perlu untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan setan ketika kita membaca Al-Quran. Ya, memang tantangan kita membaca Al-Quran itu, Pak, ada dua.
Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Faktor eksternal tadilah dia gangguan setan. Setan yang mengganggu kita. Setan tahu ini amalan yang utama, dia tidak akan tinggal diam ketika orang beriman itu membaca Al-Quran. Yang kedua sebabnya adalah faktor internal kita, Pak. Kondisi hati kita itu mempengaruhi bagaimana kita membaca Al-Quran. Apa kata Utsman bin Affan? Lau taharat qulubukum ma syabi'at min kalamillah. Kata Utsman bin Affan, seandainya hati kalian itu adalah hati yang bersih, maka dia tidak akan pernah merasa kenyang dari membaca Al-Quran. Ini Pak, seandainya hati kita itu bersih, tidak akan pernah merasa kenyang untuk membaca Al-Quran. Selalu pengen nambah, kalau hati itu bersih. Tapi memang hati kita ini adalah hati yang tertutup oleh dosa-dosa kita sendiri. Banyak kotorannya, banyak penyakitnya. Penyakit-penyakit dosa, kotoran-kotoran dosa. Atas maksiat yang kita kerjakan sendiri. Oleh karena itulah ketika kita membaca Al-Quran merasa berat. Kita merasa heran Pak ya. Bagaimana bisa Imam Syafi'i itu sampai 60 kali khatam Al-Quran. Di bulan Ramadan. Kalau kita rata-ratakan berarti sehari berapa? Sehari 2 kali bayangkan. Ya sehari bisa khatam 2 kali. Kalau Imam Mujahid tadi Imam Qatadah sehari sekali khatam Al-Quran. Kita pakai standar kita kok rasa-rasanya gimana caranya bisa seperti itu Pak? Sehari khatam 1 kali itu gimana caranya Pak? Bisa tidak? Ya. Ini kalau kita pakai standar hati kita, sulit, berat bagi kita. Tapi orang-orang yang hatinya bersih itu dia selalu ingin menambah bacaan Al-Quran, selalu kurang. Baik, adab yang berikutnya. Tidak mengeraskan bacaan Al-Quran kalau dekat dengan orang lain yang dia tidak mengeraskan bacaannya. Ya. Nabi SAW bersabda, Al-jahiru bil-Qur'ani kajahiri bis-sadaqah. Orang yang mengeraskan bacaan Al-Qur'annya itu seperti orang yang bersedekah, orang yang mengumumkan sedekahnya. Saya sudah bersedekah kepada fulan 1 juta. Ini ibarat orang yang menjaharkan, mengeraskan bacaan Al-Qur'annya. Wal musiru bil Qur'an kal musirri bis sadaqah. Orang yang memelankan bacaan Al-Qur'annya seperti orang yang menyembunyikan sedekahnya. Ya, sedekah ditampakkan dan disembunyikan pada asalnya lebih utama sedekah yang disembunyikan. Maka seperti itulah orang yang menampakkan bacaan Al-Qur'annya dan menyembunyikan bacaan Al-Qur'annya, dikeraskan suaranya ataukah dipelankan, seperti itu. Lebih utama orang yang memelankan suara bacaan Al-Qur'annya. Ya, kecuali kalau ada kebutuhan. Tadi kita berada memang di majelis tadarus, orang-orang berlomba-lomba mengeraskan bacaan, maka mau tidak mau kita harus mengeraskan bacaan juga dalam kondisi seperti itu, maka tidak terlarang. Kemudian, ini yang harus kita perhatikan Pak, di bulan Ramadan terkhusus Pak ya. Menahan diri dari membaca Al-Quran, stop dulu idza sya'ara bin nu'as, kalau merasa mengantuk. Ya. Kalau ngantuk, baik itu baca Al-Quran atau ketika sholat malam, sendirian di rumah misalnya masih tambah sholat tahajud Bapak Ibu sekalian, kalau ngantuk ya sudah, istirahat dulu. Dalam sebuah hadis sahih dari Imam Muslim, riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Iza qama ahadukum bil laili fasta'jama al-Qur'an ala lisanihi falam yadri ma yaqul falyattaji'." Kalau seseorang di antara kalian itu bangun untuk melaksanakan sholat malam, lalu dia mana ista'jama? Ya. Lalu bacaannya tidak karuan, ya. Barang siapa yang dia sholat malam lalu bacaan Al-Qur'annya tidak karuan dan dia tidak mengetahui apalagi yang sudah dia baca, maka hendaknya dia beristirahat terlebih dahulu, kata Nabi. Ya, orang sudah saking ngantuknya,
Pernah dapati seperti ini, Pak? Ya, saya pernah sebagiannya. Baca Quran itu sudah saking ngantuknya kita ingin memaksa diri membaca Al-Quran, tapi sudah setengah sadar, sudah tidak tahu apa yang dibaca, maka dalam kondisi seperti ini dianjurkan untuk beristirahat terlebih dahulu. Ya, supaya tidak salah-salah membaca Al-Quran itu. Ini berkaitan dengan hukum. Nanti kita salah-salah baca, didengar oleh orang lain, nanti disimpulkan dengan kesimpulan yang berbeda, ini berbahaya. Sehingga kalau tidak karuan lagi bacaannya, kata Nabi SAW, dianjurkan untuk beristirahat terlebih dahulu. Kemudian di antara adab membaca Al-Quran adalah dianjurkan untuk meminta orang lain yang bersuara bagus untuk membacakan Al-Quran. Ya, baik itu di luar sholat atau di dalam sholat. Kalau di luar sholat, misalnya kita minta tolong siapa, saya kok pengen mendengar bacaan Al-Quran, tolong mas bacain kepada saya, karena suaranya bagus, seperti itu, ini dianjurkan. Nabi sering meminta hal seperti itu. Nabi meminta kepada Abdullah bin Mas'ud misalnya. Kata Nabi, Iqra' alayya, tolong bacakan Al-Quran kepadaku. Kata Abdullah bin Mas'ud, Aqra'u alayka, wahai Nabi, bagaimana mungkin saya membacakan Al-Quran kepadamu? Wa alayka unzil, sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepadamu. Apa kata Nabi kita SAW? Fa inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku itu senang untuk mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain. Ya, faqara'tu alaihi suratun nisa hatta balagtu fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Qal amsik. Ya, ketika Abdullah bin Mas'ud kemudian membacakan Al-Quran kepada Nabi SAW, dibacakan surat An-Nisa sampai kemudian pada ayat 41, Nabi kemudian mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, sudah cukup, bacaanmu sudah cukup. Faiza ainahu tazrifan, kata Abdullah bin Mas'ud, ternyata aku dapati kedua mata Nabi SAW berlinang air mata. Ya, ternyata beliau berlinang air mata mendengarkan bacaan Abdullah bin Mas'ud. Maka boleh seseorang dia mengundang seseorang, tolong bacakan Al-Quran, saya mau mendengar langsung bacaan Al-Quran, atau di dalam sholat, Pak, ya, sholat tarawih, mau ngundang imam-imam yang suara-suaranya bagus dari luar, tidak ada masalah, Pak. Ya, bahkan saya termasuk yang tidak sepakat. Sebagian masjid punya kebijakan harus imam itu orang lokal. Ya, sehingga karena prinsipnya harus orang lokal, tidak peduli bacaannya seperti apa. Ya, terkhusus untuk salat tarawih ini, Pak, ya, salat-salat yang panjang, orang yang mendengarnya banyak. Ini tidak ada masalah kalau kita mengundang imam-imam dari luar supaya suara yang kita dengar dalam salat itu adalah suara yang bagus, mencari imam-imam yang bacaannya bagus seperti itu. Ini tidak ada masalah. Karena memang demikian kita dianjurkan untuk memperbagus suara bacaan di dalam Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, termasuk juga di dalam salat. Kemudian di antara adab membaca Al-Quran adalah tidak membaca Al-Quran ketika ruku, tidak pula ketika sujud. Apa kata Nabi kita SAW? Ala wa inni nuhitu an aqra al-Quran raki'an aw sajidan. Ketahuilah bahwasanya aku ini dilarang oleh Allah untuk membaca Al-Quran baik ketika ruku dan juga ketika sujud. Adapun ketika ruku, fa'azzimu fihi rabb. Maka ta'zimkanlah Allah ketika ruku, yaitu membaca Subhana Rabbiyal Azim. Nah, maka ini fikih salat, Pak. Sebenarnya begini, Pak, ya. Untuk salat tarawih itu, sebenarnya salat tarawih itu dianjurkan bacaannya panjang-panjang, Pak. Nah, suatu saat bapak-bapak, ibu-ibu mendapati imam yang bacaannya panjang. Ketika bacaan panjang dalam salat tarawih itu, dianjurkan imam itu juga memperpanjang ruku dan juga memperpanjang sujud. Ya, jadi kalau bacaan salat itu panjang, sujud dan ruku dan sujudnya ikut panjang juga. Nah, apa yang kita lakukan ketika kita ruku, Pak? Sudah selesai Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, imam kok masih ruku? Lama rukunya imam. Apa yang kita baca dalam kondisi seperti itu, Pak? Apa yang kita baca?
yang paling dianjurkan adalah memperbanyak bacaan Subhana Rabbiyal Azim, diulang-ulang terus. Ya, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Ulang-ulang terus sampai imam dia berdiri. Sampai dia imam i'tidal. Baru kemudian kita berhenti. Karena Nabi mengatakan fa'azimu fihi rabbah. Ketika ruku itu ta'zimkanlah Allah. Wa amma sujud fajtahidu fid du'a. Adapun ketika sujud bersungguh-sungguhlah untuk berdoa. Faqaminun ayyustajaba lakum. Kata Nabi kita SAW, pasti akan dikabulkan bagi kalian kalau kalian itu berdoa ketika sujud. Maka ketika sujud dianjurkan untuk memperbanyak doa, apapun doa yang kita hafal, boleh berbahasa Indonesia, boleh berbahasa apapun ketika sujud itu, dan diperbolehkan juga membaca doa-doa yang bersumber dari Al-Quran. Ya, meskipun tadi Nabi mengatakan aku dilarang membaca Al-Quran ketika sujud. Maksudnya adalah kalau membaca itu niatnya ingin membaca Al-Quran. Adapun kita kalau misalnya niatnya mau berdoa, doa yang kita hafal itu adalah ayat Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah misalnya, doa dari Al-Quran. Maka niat kita berdoa, kita bukan niatnya membaca Al-Quran, maka diperbolehkan seseorang ketika dia sujud membaca doa-doa yang bersumber dari Al-Quran. Wallahu a'lam. Itu saja sebagian adab membaca Al-Quran yang kita pelajari pada hari ini. Ini hanya sebagiannya, Pak. Tapi sudah kita pilihkan yang penting-penting. Ya, kalau kita mau bahas adab membaca Al-Quran itu, para ulama itu menyusun bahkan jadi satu buku khusus ya. Karya Imam Nawawi misalnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, yang membahas satu buku khusus membahas adab-adab membaca Al-Quran. Ya, adab-adab membaca Al-Quran, ada satu buku khusus yang menunjukkan banyak sebetulnya pembahasannya. Namun kita sudah bahas sebagiannya pada pagi hari ini, yang penting-pentingnya. Kita cukupkan demikian materinya. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Masih ada waktu yang tersisa sebelum kita bisa salat syuruk. Ya, belum bisa salat syuruk sekarang. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Monggo.